Kalimantan Tengah di Bumi Marunting Batu Aji. Baik, berikut kita akan saksikan terlebih dahulu silat merompak Kutamara dari Sanggar Bakuba. Merompak Kutamara merupakan salah satu tradisi pencak silat khas Kabupaten Kota Waringin Barat yang sering ditampilkan dalam acara menyambut kedatangan pengantin maupun acara penyambutan tamu kehormatan. Dalam atraksi silat tradisional merompak Kutamara, Ade berperan sebagai penyerang atau perompak dan Ade juga berperan sebagai penjaga gerbang atau Kutamara. Penyerang atau merompak dapat melewati gerbang apabila dapat menebas batang pisang yang ada di gerbang silat dan memiliki arti bahwa tamu dipersilakan untuk memasuki wilayah yang dijaga. Oleh salah seorang pesilat serta memberikan ucapan selamat datang kepada tamu kehormatan. Dari tepuk tangan terlebih dahulu dan tradisi dilanjutkan dengan tabur beras bahenda, tabur beras bahenda dan tabur beras kuning. Baik, kami silakan kepada rekan media ataupun juru foto pribadi untuk dapat mengambil dokumentasi sebelum seluruh rangkaian acara dimulai. Terhitung 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kembali kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Bapak Fatur Rahman SHMH, bersama dengan Nyonya Tias Fatur Rahman di Bumi Marunting Batu Aji, Kota Manis, Pangkalanbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah bersama dengan Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kalimantan Tengah. Yang terhormat penjabat Bupati Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati penjabat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Asisten dan Kepala Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, instansi vertikal, pimpinan perbankan serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di kantor Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat, Jumat 11 November 2022. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Berikut pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hedi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa memanjatkan puji dan syukur hanya tertuju kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir saat ini. Kami tadahkan tangan penuh harap bagi tanda rasa syukur kami atas karunia-Mu, sehingga acara kunjungan kerja oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Bapak Fatur Rahman SHMH bersama dengan jajaran dapat berjalan dengan hikmat dan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkehendak, kami memohon kepadamu agar kira acara ini dapat mendatangkan manfaat besar bagi seluruh aparatur pemerintah pada umumnya dan aparatur penegak hukum di Kalimantan Tengah pada khususnya, dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang transparan, bersih, dan berkeadilan. Jadikanlah acara ini sebagai momentum bagi kami untuk menumbuhkan dan membangkitkan semangat kerja, untuk meningkatkan kemampuan aparatur dan memberikan pelayanan yang komunikatif dan responsif, pelayanan yang integratif dan arif pada masyarakat, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kreativitas kerja. Ya Allah, ya Rabbana, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tuntunkanlah langkah kami ke jalan yang sangat Engkau ridhoi, dan palingkanlah langkah kami dari jalan yang Engkau murkai. Sinari jiwa kami dengan nur ilahi, agar kami mampu melihat yang benar itu benar, dan yang salah itu salah dalam menjalankan tugas kami, agar kami husnul khawatimah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Ya Allah, ya Ghafar, di penghujung munajat ini kami meminta kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut sambutan penjabat Bupati Kota Waringin Barat kepada Bapak Anang Gerjo, SPNN. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Tinggi RI. Selamat datang Bapak di Kota Pangkalanggun, Marunting Batu Aji. Yang saya hormati yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, yang saya hormati Bapak PV Sekda, Forkopimda, dan seluruh peserta hadirin yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menyambut kedatangan Kejaksaan Tinggi RI, yang mana beliau hadir di hadapan kita juga menyampaikan bantuan yang mana bantuan ini adalah bantuan yang ditujukan kepada masyarakat Kota Waringin Barat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan yang dilakukan oleh Bapak Jati, Pak Fatur Rahman, Esa bersama jajaran, juga bersama Ibu, dapat menjadi amal dan ladang ibadah untuk kita di dunia dan akhirat. Dan saya berterima kasih juga kepada panitia pelaksana yang sudah menyiapkan ya, dalam penyambutan beliau ya, yang alhamdulillah bisa kita lakukan dengan lancar, dan kita berharap bahwa kejaksaan adalah mitra dari pemerintah daerah, yang mana merupakan bagian Forkopimda ya, yang akan nanti menangani masalah-masalah yang khususnya ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, yang memang masih ada beberapa ya, permasalahan yang juga belum diselesaikan, termasuk nanti kami minta bantuan terhadap perusahaan-perusahaan yang memang melanggar aturan ya, yang beroperasi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga ini perlu sekali ya, kami mendapat bantuan dari baik dari Kejaksaan ya, maupun Kejati, yang nantinya beberapa perusahaan yang sudah operasional tetapi izinnya belum keluar ya, sehingga ini merupakan suatu hal yang merugikan pemerintah daerah. Apalagi banyak perusahaan Pak Kejati saya laporkan yang tidak patuh terhadap kewajiban, khususnya pajak ya, pajak galiansi maupun pajak-pajak yang lainnya, sehingga ini perlu kita lakukan pengawasan yang ketat sehingga PAD ya, dari Kota Waringin Barat bisa kita naikkan ya. Yang mana PAD Kota Waringin Barat selama ini 1,4 triliun ya. Dan di tahun ini kayaknya berkurang, padahal potensinya sangat banyak. Namun hal ini belum bisa kita ambil secara maksimal. Dan ini kami mengharapkan bantuan ya, dari pihak Kejaksaan maupun Forkopimda yang lainnya, dalam rangka kita bersama-sama meningkatkan PAD Kota Waringin Barat. Mudah-mudahan
di tahun 2024 PAD-nya anggaran APBD Kabupaten Kota Bandung bisa mencapai 2 triliun lebih. Dan ini merupakan suatu usaha kita yang harus kita maksimalkan, karena dengan adanya pendidikan PAD, sarana prasarana pendukung Forkopimda maupun yang lain bisa kita penuhi, dan juga program pembangunan bisa kita biayai dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita akan mendengarkan bersama sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah kepada Bapak Fatur Rahman SHMH. Dengan hormat kami persilakan. Dari sekian yang saya datangi itu, hanya kali ini saya diturunkan. Biasanya menaikkan terus. Mungkin ukuran Pak Pejabat ini lebih tinggi daripada yang lain. Semua juga dengan tingginya barang itu juga menjadi tinggi derajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Tabik selamat lingkungan nalatai. Salam sabit Rendang Malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga. Basingat Kaibatan. Harus. Sudah mulai hafal. Sudah 7 kali putaran. Yang saya hormati Bapak Bupati, Pak PJ Bupati, Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Ketua DPRD atau yang wakil, yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama, dan rekan-rekan Forkopimda di sini hadir, Pak Kapolres atau yang mewakili, dari Pengadilan Negeri juga mewakili, dari Kodim mewakili, dan saya hormati dan saya banggakan Pak Kajari beserta jajaran yang hadir, yang saya hormati Ibu Ketua Wilayah YAD Kejati Kalimantan Tengah dan Ibu Ketua YAD Daerah Kota Waringin Barat dan seluruh jajaran. Dan yang saya banggakan juga teman-teman saya yang dari Kejati di sini. Mohon berdiri. Di sini ada Bapak Asbin, Asisten Pembinaan, Bapak Amritar, dan Bapak Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Bapak Irsan, dan Bapak KTU, Bapak Amri, dan koordinator ada Bapak Ujang koordinator di Datun, dan koordinator di Intel Bapak Lukas, dan koordinator di Bisus Bapak Firman. Firman. Setelah ada beberapa dari itu juga Pak Abdil dan seluruh jajaran juga dalam protokol yang ada juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kita bisa dapat bersilaturahim bersama-sama dalam rangka acara yang memang saya rutin lakukan. Sudah ada 7 kabupaten, 7 kajari sesuai dengan rencana kunjungan kerja saya adalah sekarang di Kejari Kota Waringin Barat. Sesungguhnya kunjungan kerja ini memang harus kita lakukan, Pak, karena saya baru 3 bulan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Tentunya saya ingin melihat secara dekat bagaimana rekan-rekan kajari di daerah, terutama yang menyangkut dengan fisik kantor, sapras, ya,
sarana prasarana yang ada dan juga dukungan personel yang ada, dan kinerjanya juga harus kita ketahui yang real di lapangan. Banyak beberapa Kajari yang saya datangi, itu saya berterima kasih kepada jajaran Pemda setempatnya atas dukungan, terutama yang menyangkut dengan masalah pembangunan sarana prasarana. Karena terus terang Pak, kami tidak bisa membangun secara cepat untuk penambahan sarana prasarana seperti gedung, seperti sarana transportasi. Itu laporan dari Kajari-Kajari dari Pemda setempat itu banyak mendukung. Saya kira tidak hanya kejaksaan aja, juga kepada kepolisian, kepada Dandim, dan kepada PN negeri maupun penegak agama. Ada di beberapa Kajari itu Pemda menyediakan tanah dan juga memberikan bantuan semacam pembangunan gedung untuk Kajari-Kajari yang lama. Contohnya Pak Gubernur juga membantu kami dalam pembangunan kantor Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Kami dibantu, sekarang sudah dilakukan pelaksanaannya, dan insya Allah mudah-mudahan pada awal tahun 2024 sudah selesai. Tentunya ini juga saya berharap di Pemda Kota Waringin Barat ini, Pak Bupati dan jajarannya bisa dapat membantu ya, mendukung bagaimana sarana prasarana yang ada di Kajari ini bisa dapat menjadikan tempat yang bisa nyaman ya, para pegawai Kajari Kota Waringin Barat untuk bekerja. Dan mungkin saya tanya kemarin kepada Pak Kajari, kantor ini sudah terlalu lama Pak Bupati ya, terlalu lama, dan mungkin juga perlu adanya renovasi ya. Ini dibangun tahun berapanya? 80-an nih, 80-an. Jadi ini sekarang 80 sudah hampir 40 tahun Pak. Jadi sebenarnya umur bangunan itu kalau dilihat dari hitungan-hitungan dari PU ya, dari tenaga ahli arsitek itu 20 tahun. 20 tahun sudah harus mulai di rehab berat, rehab total. Namun demikian Pak Kajari saya kira dengan jajaran di sini dengan sarana prasarana yang ada sekarang itu tidak menyurutkan kinerja teman-teman di Kajari Kota Waringin untuk membantu mendukung Pemda di sini, khususnya Pak Bupati dalam menjalankan tugasnya, yaitu kebijakannya termasuk masalah pembangunan yang ada di Kota Waringin ini. Pak Bupati dan jajaran silakan yang menyangkut dengan masalah permintaan bantuan hukum atau pendampingan hukum kepada kami Kajari, karena di kejaksaan itu kami punya bidang datun, yaitu asisten perdata dan tata usaha negara. Kalau di Kajari itu kasih datun, dan disitulah tempat kita untuk berdiskusi Pak, ya, tentang masalah-masalah yang kira-kira Pak Bupati mengalami kebuntuan yang menyangkut dengan masalah hukum. Silakan Pak Bupati untuk meminta dan jajarannya LO ya, legal opinion ya, yang menyangkut dengan masalah pembuatan perda atau kebijakan yang lain yang sekarang ada kaitannya dengan masalah kenaikan BBM yang berdampak kepada inflasi, yang saya kira seluruh Pemda dan seluruh gubernur sudah beberapa kali mengikuti rakor yang menghadapi inflasi ini, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Di situ sudah disampaikan baik itu dari Pak Tito maupun dari Pak Jaksa Agung, dalam hal ini Pak Jamdatun, silahkan gubernur dan bupati meminta legal opinion, pendampingan hukum kepada kejaksaan yang menyangkut dengan masalah dana-dana yang tidak terduga ya, atau DTU ya, atau juga dana-dana desa bisa juga digunakan untuk menghadapi atau menekan inflasi di desa-desa
dengan catatan tidak menabrak aturan. Maksudnya boleh digunakan dengan catatan penggunanya adalah dana desa yang menyangkut dengan pekerjaan-pekerjaan yang padat karya yang bisa dapat mengikut sertakan masyarakat setempat. Jadi di situ mungkin bisa Pak Bupati atau kepala desa, camat untuk minta pendampingan kepada kami. Dan ini sangat-sangat penting sekali Pak Bupati dan jajaran kepala dinas lainnya, karena semua kebijakan yang akan kita buat, khususnya Pak Bupati, jangan sampai menimbulkan risiko hukum nanti di kemudian hari. Jadi kami di situ akan memberikan payung hukum, regulasi-regulasi yang ada yang kira-kira bisa dapat menjadikan sandaran atau pijakan yuridis yang bisa dapat digunakan dalam Pak Kajati mengambil langkah-langkah kebijakan yang menyangkut dengan masalah situasi dan kondisi yang sekarang ini. Selanjutnya kami selain datang untuk kunjungan kerja, kami sudah melaporkan kepada Bapak Jaksa Agung dan beliau menyampaikan, malah nanya, itu gimana Pak Kajati? Sepertinya di TV itu ada banjir masih belum surut-surut. Itu tengok coba Kajarinya, keluarga besar kita gimana, selamat enggak? Makanya saya tanya ke Pak Kajari Pekalambun, Sukamara dan Lamando dan Sampit. Yang paling parah itu Pekalambun, Sukamara. Yang Sampit terdampaknya tidak banyak karena di das aliran sungai itu ya, daerah aliran sungai itu sudah mulai menyusut di Sampit. Tapi kalau di sini masih Pak ya, sebagian masih ada. Untuk itu kami melapor kepada Bapak Gubernur, kami akan melakukan bansos untuk daerah-daerah yang memang sampai sekarang masih belum selesai atau belum teratasi banjirnya, dan beliau menyampaikan silakan ya, karena paling tidak karena Gubernur itu pimpinan daerah Pak, kami harus melapor Pak. Jadi silakan beliau, silakan Pak Bang Kajati silakan. Jadi sudah ada dua pimpinan kami, Jaksa Agung dan Gubernur, memberikan kepada kami untuk melakukan bansos. Bansos itu tidak banyak Pak. Kami hanya membuat ada sekitar 1000 paket ya, yang isinya ada beras, ada Indomie, ada minyak goreng, ada gula, dan ada kopi. Tapi ini hanya bentuk rasa empati kami ya, untuk kami juga hadir bersama-sama Pak Bupati dan seluruh jajaran yang ada di sini, Forkopimda, supaya kita bisa dapat melihat secara real di lapangan bagaimana saudara-saudara kita di dalam selama ini menghadapi banjir. Dan mudah-mudahan atas apa yang kami prakasai ini, kami lakukan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai ibadah dan menjadikan barokah bagi kami dan juga bagi masyarakat yang terdampak di Kota Waringin ini terhadap banjir. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati dan jajaran yang hadir Forkopimda. Seluruh hadirin, mohon maaf kami agak terlambat karena acaranya jam 8. Jadi ini molor sampai hampir jam 9. Karena kami keliling Pak. Jadi kemarin dari sini ke Lamando ke Sukamara ke Kajari Sukamara dulu sebentar, kita briefing sebentar, terus sekitar jam 8 malam balik lagi ke Pekalambun. Jadi sampai di sini jam 3:15. Jadi tadi sudah agak-agak sedikit miring-miring juga, agak kalau turun dari mobil itu mungkin karena sudah berumur Pak. Kalau masih seperti Pak Kajari, masih seger ini. Ini Pak dari Polres ini seger, masih muda-muda. Jadi kami agak-agak miring-miring ini. Namun demikian karena kami ingin sekali ya, bagaimana kami melihat atau bertemu dengan Pak Bupati dan jajaran Forkopimda setempat dan Kajari dan jajarannya, kami insya Allah niat baik, Tuhan akan selalu melindungi hambanya dengan baik. Saya kira begitu. Sekali mohon maaf dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, berikut kita akan saksikan bersama penyerahan bantuan sosial oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah kepada korban terdampak banjir. Saya persilakan kepada para siswa yang sudah terlebih dahulu.
di Kantor Kejaksaan Negeri Patawaringin Barat. Saya Dihadiati undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian yang hormati, saya bersama dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan Pak Ketua DPR, ya. Dan dari Kodim, dari Kepolisian, dan Pak Camat juga, dan Ketua IAD untuk wilayah Kejati, Kalimantan Tengah, seluruh jajaran Kajari dan Kajati hadir di sini. Tidak lain adalah kami hanya ingin melihat bagaimana Bapak Ibu sekalian yang daerahnya terkena dampak banjir. Dan ini ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ikut juga untuk empati ya, untuk ikut juga langsung memberikan bantuan walaupun tidak seberapa, tapi hanya ingin bantu sedikit meringankan ibu-ibu sekalian, Bapak sekalian. Mungkin itu yang saya sampaikan dan mudah-mudahan Ibu dapat menerima dengan senang hati. Dan Tuhan akan selalu melindungi kita, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.